penanggung jawab penanggung jawab kami untuk buku-bukunya Pak Yusril, dan beliau udah selesaikan satu buku bahasa Inggris itu, kalau tidak salah itu kurang lebih 20 artikel tentang Pak Yusril bahasa Inggris Hmm. langsung. Pak Antoni ini Profesor Hafid dari UNJ. Ya, saya Ah, tahu. ya, ya, Saya ya. tahu, pernah Ini dengar ya. beliau ini juga sangat dekat dengan Pak Yusril, dan Pak Yusril memang 10 tahun yang lalu itu, waktu beliau kita rayakan 60 tahun, kami juga semua membantu di bawah supervisinya Pak Hafid. Nah, sekarang ini Ya. kami dipercaya lagi untuk 70 tahunnya Pak Yusril. Jadi kira-kira Pak itu. Hafiz Ya, Iya, Pak Hafid. sudah. Assalamualaikum Pak. Insya Allah. Waalaikumsalam. Pak Hafiz, apa kabar? Ya, Alhamdulillah Pak Antoni ya, Saya Masya Allah. barusan ngobrol-ngobrol soal pengalaman sesama penghuni asrama di Senapati, ya Bapak tahu itu kan. Oh Sekarang, iya, iya. Jadi Pak Yusril itu menulis suatu tulisan yang cukup panjang pengalaman beliau di Daksinapati. oh iya Pak. Oh ya, ya. Jadi kalau tadi kan ditanya, saya suruh cerita tentang pengalaman selama di kos-kosan, tapi bukan di kos-kos, tapi di asrama Daksinapati Bu yang sekarang menjadi bagian dari kampusnya Anda itu. Saya tahu. Oh Oke, kita mau ngomong apa ini Pak? Sebenarnya saya kepingin juga ngomong Bapak tentang Daksinapati. Saya itu mantan ketua paguyuban asrama Daksinapati. Masya Allah. Saya mendirikan paguyuban itu tahun sebelum COVID ya, 2019. Periode saya 3 tahun. Nah, sekarang dipegang oleh Wahidin, mantan gubernur Banten. Dan kita Masya baru, Allah. dan mungkin pernah juga ketemu sama Bapak itu, teman-teman dari Iya Pak. Jadi idenya waktu itu, ini ngomong dikit Pak ya, Iya Pak, mari. menjadikan Daksinapati menjadi apa budaya itu, apa namanya, ada istilahnya itu, eh, peninggalan, apa istilahnya ya, ya ada istilahnya itu kan budaya, tapi eh, satu gedung yang umurnya lebih dari 50 tahun itu bisa dimasukkan sebagai cagar budaya. Cagar budaya, warisan. Oke, cagar budaya, Pak. Ya. Cagar budaya. Nah, itu sekarang kan itu milik UNESCO-nya Pak Abid ya. Mungkin bisa Iya Pak. dilanjutkan ide kawan-kawan itu. Dan itu juga kami tulis dalam buku Daksinapati itu. Mungkin Bapak sudah pernah dapat, kalau enggak nanti bisa kita kirim di Jakarta. Ya, Aduh, Masya Allah. Aduh, terima kasih Pak Antoni. Makasih. Bapak Nah, kayaknya masih masih baru ini, masih muda ya Pak Antoni ya. iya, sama-sama. Kita pernah ketemu di Golkar, apa Bapak? Beberapa kali di Golkar ketemu pernah. Oh, ya, dulu saya kan pengusaha juga, tapi memilih pegawai negeri. Iya, Jadi iya, iya. angkatan Marwah Daud ya. Ya, ya, saya pengurus Golkar pada awal reformasi tahun 78 itu. Pak Akbar jadi Oh, ketua umumnya. Saya salah seorang pengurus. Hmm, oh, itu. kita sama-sama. Pak, saya Departemen Pendidikan. Ya. Saya Departemen eh, Pe- Media Massa, Oh, Media Massa. Saya kan wartawan backgroundnya, samping pernah mengajar juga di FISIP UI. Masya Allah, Ya, Masya Allah. saya Eh, tidak mengajar, tapi waktu itu saya di blacklist, Pak. Tapi Oh, nggak apa-apa. Sekarang generasi berikutnya. Jadi anak saya jadi rektor sekarang, Pak. oh, duh, Masya Allah, Rektor Di UI. Presiden Ya. University. Presiden Oh, University itu anak saya. di anu, di apa ini, Jababeka. Ya betul, itu anak saya. Generasi Waduh, itu sekarang. Sekarang kita udah universitas pensiun. berkelas dunia itu Ya, universitas itu. dia berbahasa Inggris, Pak. Ya, Insya Allah, Pak Antoni ya. Baik, kita ngomong soal Pak Yusril, Pak. Gimana rencananya, Bapak mangga, ini? mangga, mangga. Jadi Pak Antoni sekali lagi terima kasih, Pak Hapi juga terima kasih bergabung. Ini ada dua adik kita ini, semua tim penulis ini, Rokani dari Padang, ini Padil ini dari sekampung Pak Hapid dari Makassar, ini mahasiswanya Pak Menteri Agama nih, Padil Al-Fajri. Uh, Iya, jadi Pak Antoni, terus terang sebelum Pak Yusril merekomendasi Bapak, saya blank siapa Bapak. Ternyata
Pak Yusril sama bahwa Saleh ini adalah teman seasrama saya dulu, terus ini mantan wartawan, ini mantan anggota DPR, ini mantan wakil gubernur Jambi. Saya penasaran, oh ternyata orang besar, Orang besar. orang hebat ini kita kita Itu disuruh dan yang orang besar itu Profesor Hafiz itu. Wadah. Guru besar, jadi orang besar. ya. Jadi kalau Kita Pak jangan Antoni, guru besar, murid besar pun enggak gitu. saya hanya Oke. bilang, wah ini beliau ternyata seperti itu yang saya bilang sama teman-teman bahwa ini kita akan ketemu Pak Antoni malam Selasa di situ, Senin pagi di sini. Ya mohon maaf karena saya baru nyampe rumah, biasa mengantar anak pergi sekolah sebelum jam 9. Oke. Nah, Bapak tentu Pak Antoni bercerita, silakan. Selama mungkin nanti kita cocokkan dengan buku itu, nanti kami minta difotokopi atau kami pinjam fotokopi, kami mau scanning, kami mau ketik ulang. Karena kita rencana ini beberapa buku, nanti bukunya Pak Yusril itu semua dibawa supervisi Profesor Hafid. Kami sudah ada dua buku utuh. Buku utuh satu itu dari Ahmadi Taha, mantan wartawan Harian Republika. Yang kedua saya bilang tadi bahwa ada bukunya ini Profesor Hafid ini, itu semuanya bahasa Inggris, tentang Pak Yusril, mulai kebijakannya selama Menteri Hukum sampai sosoknya sebagai seorang natsir muda dulu dengan tentu hari ini. Itu semua ditulis langsung oleh Pak Hafid dengan Pak Yusril. Oke, Pak Antoni silakan bercerita. Kita rekam ini, nanti kita transkrip ke teks, kita edit, kita muat di buku. Judulnya itu yang dia minta itu, Pak Yusril itu adalah Yusril Issam Mahendra Untold Story. Jadi ada story-story yang belum terceritakan ini di anak kemarin. Yang kita mau dengar ini yang belum terceritakan ini ya, mungkin dari Pak Antoni salah satunya. Nanti kita mau dengar apa saja ini, seperti apa Pak Yusril pada saat itu dan sebagainya. Tentu Bapak punya ingatan yang masih segar semua. Silakan Pak Antoni. Baik, kita mulai dari 50 tahun yang lalu ya. Karena Pak Yusril itu seingat saya masuk UI tahun 76. Ya, usia beliau sekitar 20 tahun. Dan saya beda usia cukup lama dengan dia, saya lahir tahun 51. Tetapi karena saya sama penghuni asrama di Senapati, ya kami relatif sering berkomunikasi, sekalipun kami masing-masing sibuk. Saya sibuk, saya bekerja, saya kuliah, saya juga pernah mengajar. Pak Yusril juga banyak kegiatannya. Nah, itu yang menarik. Apa kesibukan Pak Yusril itu pada awal-awal tahun 76 itu, tahun 70-an, khususnya waktu dia masuk kuliah. Dia di dalam banyak pengakuan atau pembicaraan saya dengan beliau, punya pengalaman yang banyak sekali. Tinggal di Jakarta, mungkin sudah banyak diceritakan juga ya. Mulai dari di masjid di Kebayoran itu, Masjid Al-Azhar. Al-Azhar dan seterusnya, ngajar di sana, ngajar kungfu dan sebagainya. Jadi saya simpulkan ringkas saja, beliau ini adalah orang yang berjuang dari bawah dan multi talenta. Ya. Nah, satu persatu kita lihat dari bawahnya dari mana. Iya, dia pernah tinggal di masjid. Jadi sebelum masuk ke asrama itu, untuk masuk menjadi penghuni asrama Daksinapati secara resmi itu sulit sekali. Karena kamarnya terbatas dan harus ngantri. Nah, seingat saya, Pak Yusril ini sebelum tinggal di asrama, dia tinggal di masjid Daksinapati. Di samping itu ada masjid, di samping perumahan. Waktu itu dosen-dosen UI ya. UI sama dulu IKIP itu kan satu kesatuan. Jadi kita nyatu dulu. Ya itu Pak Hafiz tahu lah tuh. Tapi poinnya saya begitu. Jadi dia mulai dari
kehidupan yang seperti itu, penuh perjuangan, penuh ini. Dan seingat saya baru masuk asrama itu sekitar tahun 77. Nah, hampir samaan dengan Yusril. Sekalipun saya usianya jauh dan Yusril ini lebih dekat dengan adik saya, Bu Yusril ini. Adik saya itu Wikrama Abidin namanya, sudah meninggal. Dia juga dosen di UI. Itu beda 2 tahun dengan Bung Yusril. Dia lebih 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 awal lahirnya tahun 54, Bung Yusril kan tahun 56. Nah, dia sama-sama fakultas hukum, relatif dia lebih dekat. Saya tidak dekat, tapi saya mengikuti perkembangan Bung Yusril. Kenapa? Ya itu banyak hal yang menarik dari beliau. Jadi ketika di asrama, dia sudah berkomunikasi dengan tokoh-tokoh nasional. Sehingga saya misalnya Pak Nasution misalnya ya, tapi yang lebih khusus kan dengan Pak Natsir. Ya, kemudian dia menjadi orang yang dipercaya Pak Natsir untuk menulis pidato dan sebagainya, pandangan-pandangan yang berkaitan dengan hukum dan sebagainya. Nah, itu kita tahu, dan saya tahunya belakangan setelah teman-teman bercerita dan apa namanya, dan hal-hal seperti ini juga sudah banyak ditulis atau disiarkan di beberapa tempat. Ya, tapi bagaimana perjuangan beliau secara mendalam itu yang mungkin lebih kita perhatikan ya. Jadi dengan 2 catatan tadi, dia itu perjuangan yang gigih mulai dari bawah, kemudian dia multitalenta. Nah, sekarang saya masuk ke multitalentanya itu. Ya, dia Bung Yusril ini kan dari segi background kan dari Bangka, Belitung, kemudian dia berjuang Jakarta mulai dari Masjid Al-Azhar menjadi guru kungfu. Wah, itu kan hebat itu. Itu yang membuat dia bisa diterima banyak pihak di sana. Terus kemudian ke Rawamangun. Di Rawamangun itu dia kuliah di Fakultas Hukum UI, ya. Dan selanjutnya, dan ilmunya itu banyak. Jadi Fakultas Hukum belajar ilmu politik di luar negeri, antara lain di Malaysia dan di Pakistan, itu yang saya tahu. Kemudian sekarang malah saya, menurut pengakuan beliau ke saya, mengambil S3 bidang filsafat. Ya mungkin sudah selesai. Ya. Nah, jadi keilmuannya bukan hanya tata negara, ya, tetapi juga ilmu politik, ilmu hukum, dan lebih dikenal sekarang sebagai pakar tata negara. Nah, itu hal yang sangat menarik, kombinasi filsafat dengan apa namanya, ilmu hukum tata negara, itu akan lebih meningkatkan kemampuan beliau memahami secara mendalam apa itu hukum, apa itu masalah ketatanegaraan yang memang menjadi keahlian beliau. Dan jika ada pertanyaan-pertanyaan, misalnya di dalam sidang MK yang lalu ada Van Magnis, itu dosen saya untuk filsafat dulu ya di Jakarta, pernah saya belajar di Jakarta, itu mengajukan beberapa pertanyaan dengan menguraikan pemikiran dia dari pandangan filsafat tentang masalah hukum yang dibicarakan pada itu, dan Pak Yusril menjawab dengan benar karena dia dengan tepat, bukan benar, dengan tepat karena background-nya yang cukup mendalam tentang filsafat. Itu multitalentanya. Yang kedua, saya pikir itulah menjadi modalnya. Jadi modal politik, modal Pak Yusril yang besar itu adalah itu. Pertama, kegigihannya. Dia mulai dari bawah. Orang yang tidak pernah menyerah menghadapi situasi apapun, kesulitan apapun. Yang kedua, dia multitalenta. Jadi tidak mengherankan ketika Pak Murdiono meminta beliau untuk menjadi speechwriter-nya beliau. Jadi saya nggak heran, dan saya tahu. Nah, itu fase yang awal-awalnya ya. Fase yang kedua, setelah kami tidak di asrama lagi,
beberapa kali dia datang ke kantor saya. Waktu itu saya diminta Pak Akbar Tanjung yang waktu itu ditugaskan oleh Pak Harto memimpin koran Harian Pelita. Saya menjadi semacam wakilnya lah, sehari-hari saya selalu dengan beliau, dan beberapa kali Pak Yusril datang ke saya minta pandangan-pandangan saya tentang banyak hal juga. Kita sih diskusi lah. Sama juga tokoh-tokoh lain, Gus Dur juga sering datang, saya juga ketemu dia di kantor saya, dan Pak Yusril termasuk beberapa kali. Waktu itu beliau sangat muda dan belum menjadi speechwriter-nya Pak Harto. Jadi gigihnya di sana. Dia minta pandangan saya, kita berdiskusi, dia juga mengajukan pandangan, dia bikin tulisan dan sebagainya. Ya, dan dari sana saya tahu bahwa Yusril punya potensi yang luar biasa. Nah, itu fase kedua sebelum masuk ke sana. Nah, saya melengkapi multi talenta itu, kemudian beliau mendirikan partai politik. Menjadi ketua umum lagi kan? Itu kan luar biasa. Dan bukan itu saja, ikut pemilihan umum dan mendapat suara yang lumayan, dan pernah mencalonkan diri jadi presiden. Kan luar biasa itu. Ya kan? Seorang anak muda yang gigih, dan awal-awalnya kan nggak banyak yang tahu siapa Yusril, tapi lama-kelamaan karena kemampuannya itu dia juga menulis banyak, terutama di majalah Tempo. Nah, saya rasa itu kekuatannya. Pertama, dia punya background akademik yang bagus dan itu multidisipliner. Jadi jangan lupa itu, ilmunya beliau ini multidisipliner, bukan hanya hukum tata negara tapi ilmu politik dan juga filsafat. Nah, kemudian dia menjadi praktisi politik ketika mendirikan partai PBB, ya, dan ketua, dan kemudian menjadi, saya ulangi lagi, menjadi calon presiden melalui partai itu. Sekalipun Gus Dur yang jadi, tapi orang mencatat bahwa Bung Yusril itu pernah calon presiden, ya, cuman tidak beruntung atau ya belum rezekinya lah. Tapi bahasa kita ini nggak usah ditulis ya. Tapi yang dapat adalah senior, dan itu diapresiasi oleh Gus Dur, sehingga Bung Yusril diterima di dalam kabinet, ya, dan menjadi orang yang dipercaya. Begitu juga di zaman Bu Megawati, beliau dipercaya, dan waktu itu usianya sangat muda. Anda bisa bayangkan, Bung Yusril lain tahun 56, pada tahun 1900, ya sekitar pemilihan presiden tuh Gus Dur ya tahun 99 ya, sekitar itu ya, atau 2000. Masih muda sekali beliau itu, 35 ya, masih muda sekali, dan tidak banyak yang semuda, tokoh yang muda, pintar, dan diterima di dalam beberapa kabinet. Bukan hanya, jadi beliau ini adalah menteri dalam periode awal reformasi. Beliau ini mengawal reformasi secara hukum ketatanegaraan. Mulai dari Gus Dur, Megawati, dan juga dengan Pak SBY. Anda bayangkan 15 tahun di dalam kabinet, sekalipun ada yang terputus ya. Tetapi itu pengalaman yang luar biasa, yang saya pikir itu modal beliau untuk sebenarnya membangun sistem, membangun partai ya, dan juga aneka pun. Jadi dia dua pilihannya, dia menjadi praktisi dan menjadi akademisi sekaligus. Itu simultan saja menurut saya sih. Dan itulah kehebatan beliau. Secara simultan dia adalah akademisi, profesor di tiga dengan background, dengan multidisipliner tadi itu. Ya, yang kedua, dia juga praktisi politik yang sukses. Nah, di mana suksesnya? Nah, itu PBB itu masuk dalam kabinet beberapa orang diantaranya. Jaksa Agung pernah, ya, Menteri Kehutanan pernah, ada beberapa menteri lagi.
Itu prestasi yang luar biasa untuk seorang Yusril. Oke? Sampai di sana ada pertanyaan nggak? Saya terus. Oke. Terima kasih Pak Abidin. Oke Pak Hafid, mungkin ada pertanyaan? Ya, Pak Bidin, gini, saya satu hari Pak Yusril itu tanya saya mengenai kehidupannya dengan Pak Antoni itu di Daksinapati. Dia bilang dulu ada prasasti yang diletakkan Bung Karno tanggal 15 September tahun 3 Betul, betul. Asa. Tapi waktu direnovasi, prasasti yang amat lebar itu hilang. Lalu Pak Yusri meminta saya mencarinya. Nah, saya tidak tahu. Saya siapa tahu ada di rumahnya Pak Antoni. Oh tidak, saya bisa jawab tuh Pak ya. Ya, Saya bisa gimana jawab itu, ya. Pak? Ya, Jadi ya. gini, saya justru itu menjadi beberapa waktu ini kita Daksinapati itu bulan lalu mengadakan kongres. Jadi Pak Iya. Guyuban Daksinapati sudah 3 tahun mengadakan kongres. Dan saya langsung saya tadi ingat soal prestasi itu, dan itu kita ingin, jadi begini, waktu saya jadi ketua Paguyuban Daksinapati, itu ada seorang teman yang menyimpannya cukup lama, sudah lebih dari 17 tahun. Dan Oh saya gitu, minta Pak. beliau, iya, saya minta beliau, teman saya itu ya, sesama pengurus Daksinapati, Pak Yusri kenal baik sama dia, Firman namanya, Firman Sebayang. Bung Firman itu kita sama-sama menyerahkan ke Rektor UI. Waduh, alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi ada tuh Direktur UI Pak sampai sekarang. Oh, Nah, ada, Pak. tadi kemudian itu disimpan, dan belakangan saya bilang kenapa nggak sama-sama diserahkan aja ke UNJ, sehingga itu kan prasasti yang nilainya tentu tinggi sekali, ada tantangan Bung Karno kan, bukan UI loh, kampus kota kota mahasiswa lah, pokoknya bersama hari ini di ini kan, nanti saya kirim lah persisnya, mungkin Bapak pernah dapat juga. Ini di buku ini, nanti Bapak kasih alamatnya, saya kirim ke Bapak, mungkin di situ ada prasasti, cerita tentang prasasti itu dan seterusnya. Bukunya tebal sekali Pak, hampir 700 halaman. Waduh, Yang Mas. ditulis oleh hampir semua tokoh-tokoh yang pernah menjadi penghuni asrama. Ada Pak Hasan Wirayuda, mantan Menteri Luar Negeri, ada Bu Musri, ada mantan Wakil Jaksa Agung, ada sejumlah gubernur, macam-macam ya. Nulis, termasuk saya. Saya dalam buku itu membuat pengantar bersama Bu Musri tentang buku. Waktu itu kan saya jadi ketua paguyuban. Jadi kalau Bapak tanyakan itu masih ada. Aduh, Nah, alhamdulillah. saya Mengapa saya mengamankan, karena disimpan di rumah pribadi. Oh, gitu, Pak. Insya Allah, insya Allah. Saya amankan, ya karena mungkinlah saya simpan. Jadi kelembagaan saya amankan, kita serahkan resmi kepada rektor. Di buku ini ada, Bapak nanti bisa lihat buku yang tadi saya sebutkan itu tentang Daksinapati. Itu ada foto penyerahan itu, apa namanya, prasasti itu. Oh, aduh. Baik. Nah, Saya jadi sedikit aman lagi, Pak, Pak. Aman. aman. Nanti Oh, sedikit. Bapak bisa hubungin namanya Des Alwi, atau Bung Ketuanya sekarang adalah Pak Wahidin, nanti bicarakan aja sama mereka. Dan yang Baik, baik. saya harapkan itu dibawa lagi, dikembalikan ke tempatnya, dan gedung itu menjadi cagar budaya Pak, dan itu tidak susah. Cukup Bapak sebagai pihak dari UNJ mengajukan itu, bisa cagar budaya nasional atau DKI. Nah, itu akan Iya, lebih Pak. aman secara keseluruhan. Jadi itu gedung itu memang ada sejarahnya. Iya, Pak. Ada sedikit, Pak Antoni. Gini, saya kan agak lama, Pak. Saya tinggalkan UNJ. Dulu wakil Ya, rektor tahun 96-97. Saya wakil rektor bidang akademik. Tapi tahun 99 saya diangkat jadi Deputi Menteri HAM. ya, ya. Nah, saya baru kembali lagi pada Januari 2018. Jadi saya di birokrasi sebagai Direktur Jenderal, Kepala Badan, juga di Komnas HAM. Jadi 19 tahun 3 bulan. Nah, begitu saya balik, itu tadi Pak Yusril beritahu, gimana itu prasastinya. Nah, saya mencoba melihat dokumen yang ada, saya ke Arsip Nasional, Pak. Ini pelajari apa pidatonya Bung Karno itu.
karena saya Hmm. mau mempelajari apa maksudnya Bung Karno membuat prasasti dengan menyebut kawasan Rawamangun itu sebagai the city of the intellect, kota mahasiswa. Ya, betul. Kota Betul. mahasiswa itu istilah kota mahasiswa student city itu tidak dikenal tahun 53, baru Ya. dikenal di dunia tahun 2010. Jadi Ya, ya. 53 tahun Bung Iya, iya. Karno Sudah lebih maju memahami. ya. Nah, itulah yang menyebabkan saya menulis banyak artikel dan melakukan penelitian mengenai kriteria-kriteria kota mahasiswa di seluruh Indonesia menurut pedatonya Bung Karno itu, Pak. Ya, 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 Nah, ya, ya. jadi Ya. saya pernah membuat penelitian berapa tahun berturut-turut, dan sekarang ini teorinya Bung Karno itu, saat ini saya masih di depan komputer, baru aja berapa menit lalu saya kirim ke Pak Saleh Muda ini, saya membuat pemeringkatan kota-kota paling damai di ASEAN, tapi kota intelek menurut Bung Karno. Saya buat pemeringkatan di 11 negara. Saya pakai teorinya Bung Karno itu, gitu Pak. Hmm. Jadi saya Ya. ingin ini menjadi hadiah pada dunia karena umat manusia itu mengenal istilah student city Ya. 53 tahun setelah Bung Karno menyebut itu, gitu Pak. Itu Ya. sebenarnya. Aduh, alhamdulillah. Oke, Terima kasih bagus Pak sekali, Tony. Pak. Nanti Iya, iya. tinggal kita follow up aja, Pak. Iya, Nanti Pak. kita Iya. nanti pengurus yayasan, pengurus paguyuban bersama rektor UI, kalau bisa ketemu sama rektor UNJ bersama Bapak menerima prasasti itu, Iya. serah Dan terima itu Pak, prasasti. dan itu bisa kita anukan Pak, jadikan destinasi wisata dunia tempat itu karena bisa menjadi apa istilahnya di UNESCO itu memory of the world. Jadi kenangan umat. Oh, ya, ya. Jadi kita usahakan itu Pak. Biar aja ini Iya, kenangan bahwa dunia bagus baru. sekali, Pak. Oh, bagus sekali Pak, Bagus sekali. bagus. Iya, iya. Oke. Baik, baik, Pak. Jadi sudah ada yang konkret ini ya. Ada. Ya, ya. Iya Baik. Pak, Masya. Kok Pak Antoni kalau mau ketemu Bapak di sehari-hari masih apa masuk calon apalagi presiden atau apa lagi? Enggak. Saya sudah pensiun, Pak. Jadi nggak ada kegiatan yang cukup anak-anak aja sekarang yang lanjutin. Anak-anak kita sudah di belakang aja. Jadi banyak di kegiatan Jambi. sosial, Pak. Misal paguyuban itu tadi saya mendirikan dan jadi ketua 3 tahun. Habis itu saya gantian sama Wahidin, Gubernur Banten itu. Sekarang dia yang jadi ketua, saya nggak lagi, Pak. Aduh, Masya Allah, alhamdulillah. Jadi Baik. saya potong Pak Hafid, Pak Antoni, saya juga dikirimin nomornya Pak Hasan Wirayuda, itu saudara kandung dengan Pak Wahidin. Betul. Oleh Pak Yusril minta diinterview Pak Hasan Wirayuda, mantan Menlu kita, dan saya tentu malam ini waktu Indonesia saya dapat informasi bahwa Pak Wahidin saya kira juga penting karena dia sekarang ini ketua asrama, ketua ya ke Paguyuban. paguyuban asrama Daksinapati. Daksanapati. Oke. Terus yang apa namanya? Ya saya kira saya pasti memahami di Indonesia sudah 9:30 malam. Pak Abidin ini lebih banyak di Jakarta. Pak Hafid tadi waktu awal pembicaraan beliau bilang banyak di Jakarta. Jadi Pak Hafid kalau mau ketemu reuni seperti dengan Pak Antoni tentu lebih bagus di Jakarta mengkonkretkan apa yang tadi kita bisa konkretkan untuk menjaga hal-hal warisan intelektual. Boleh juga itu. bertemu bersama Pak Yusril sekalian di kantor Ya, beliau. nanti ada rapat Pak. Jadi ada rapat nanti Oh Pak iya, Abidin. iya. Kami ada rapat itu reguler di kantornya Pak Yusril dan Pak Hafid selalu hadir walaupun Pak Hafid dengan saya hadir online. Nanti rapat itu di Menko Hukum itu, HAM itu dan imigrasi, kami akan informasikan Pak Antoni nanti Bapak terserah kalau mau secara in person ke kantor Pak Yusril, nanti tinggal saya lapor sama stafnya biar tidak terlalu rumit administrasi karena biasa di kantor pemerintahan itu Ya.
Bapak tentu Ya, tahu. saya pernah ke kantornya. Ya, Kalau nanti waktu tinggal waktu Nanti kami tinggal setting lapor kepada staf beliau bahwa nanti Pak Hafid mau hadir secara in person, Pak Antoni, begitupun teman-teman ini, tim buku akan hadir. Nah, nanti Bapak tinggal mungkin sebelum rapat atau sesudah rapat buku, nanti Bapak bisa tindak lanjuti tadi itu prasasti Bung Karno itu dan sekira Pak Hafid bisa mengembangkan lagi tulisannya tentang apa namanya tentang asrama itu Pak Yusril dengan Soekarno bagus. Kami juga memang lagi menunggu juga jadwal interview itu Ibu Megawati. ya, Uh, ya. Pak Yusril juga apa namanya membantu kami. Terus ini banyak yang terlibat ini tokoh-tokoh Hmm. Hmm. dan sekali lagi semua ini di bawah supervisinya Pak Hafid Abbas dan oke. Kalau teman-teman tidak ada yang bertanya, Mas Dinda Rokani mau bertanya, Fadil? Cukup Bapak, cukup. Cukup. Pak Hafid? Ya, saya kira ya Pak Antoni gini, kalau warisan Bung Karno ini kita bisa tindak lanjuti ya Pak ya menjadi warisan dunia ya, bisa saja Dakshinapati itu mungkin nanti dengan dukungan Ibu Mega ya bisa menjadi destinasi wisata keilmuan lah Pak Antoni. Ya, Jadi bagus sekali idenya, Pak. ya nanti karena Saleh bisa saya bisa di share screen ya, saya mau perlihatkan Pak Antoni sedikit sebentar ya. Oke, sebentar saya jadikan Bapak Sebentar aja. co-host Ya, ya one Pak. minute. Sebentar. Ya. Oke, Co-host. Bapak sudah jadi co-host. Monggo. Ya, ini Pak Antoni, ini sekedar Pak, tulisan saya baik dalam bahasa Inggris ataupun juga dalam bahasa Indonesia atau bahasa-bahasa lain. Ini ada jadi sini Pak, saya langsung aja tulis nama saya Hafid Abbas di sini. Kemudian ini sudah dikenal juga di Afrika. Jadi Student City dan Afrika, South Africa dan juga Kenya karena kantor PBB untuk lingkungan hidup di sana, South Africa. Jadi pikiran Bung Karno ini kita perluas ini Pak. Ini di Jakarta Post, Asian Africa. Jadi kami buat Student City di sini Pak. Kritik Bung Karno kami pakai untuk mengaudit bagaimana pemeringkatan kota-kota mahasiswa ini Pak. Afrika Selatan 2001 dan sejumlah negara mengaudit bagaimana pikiran Bung Karno diadopsi di sekian banyak negara itu ya. Dan ini disambut baik oleh negara-negara Afrika. Karena semangat yang muncul di situ adalah semangat non-blok gitu Pak. Jadi banyak Pak. Jadi mungkin ribuan lah yang artikel yang muncul mengenai ini di pergaulan intelektual dunia mengenai Bung Karno ya sebenarnya Pak, terakhir ini sebentar. Kota mahasiswa. Saya juga pernah mengangkat di Kompas Pak, khusus satu ini ya artikel mengenai ini. Prasasti Bung Karno Dakshinapati ya ini Pak, ini di Kompas ini ya, kota mahasiswa. Nah, jadi kalau Pak Antoni dengan Pak Yusril kita nanti sama-sama Pak. Oh ya maaf, ini lagi harus ada di sana. Oh ini ada prasasti Soekarno Dakshinapati dan gagasan kota mahasiswa. Bahkan di sini itu prasasti itu karena Kompas membuat ilustrasi, artikel itu pemikiran Bung Karno ini menyinari dunia Pak. Gitu. Prasasti itu menyinari dunia. Ini ilustrasinya. Jadi itu hari Selasa 15 September tahun 53 Presiden Soekarno menandatangani. Jadi saya mengangkat itu dari studi arsip-arsip yang saya cari sana sini, lalu saya temukanlah itu Pak, dan sehingga saya gali pikiran ini. Boleh Pak kalau kita, oh ini bagus lengkap sekali nih Pak
masih ada di Kompas ini. Ya. Masih ada ya. Panjang. Karena saya perluas sahabat-sahabatnya Bung Karno, pendekatan yang dilakukan di mana gitu ya. Karena teman-teman itu ada Nehru, ada Gamal Abdul Nasser, ada Iya, iya. siapa. Nah, saya itu coba membingkai pemikiran besar mereka itu dalam konstelasi pemikiran Bung Karno di pidatonya di sini. Mhm. Ya Pak, ini bagus ya Pak. Kalau Pak Antoni ada waktu, kita ketemu lah. Iya, Baik, Pak. Saya iya, lagi mencoba, ini ada foto iya ketika Pak. saya menyerahkan prasasti itu ke rektor di dalam buku Oh itu. iya, Ada, iya nanti Pak. saya kirim ke Bapak lah. Nanti saya Iya Pak. kirim. Ada fotonya, Pak. Jadi Wah, itu kita serahkan ya kira-kira akhir tahun 2019 ke Oh Rektor iya, iya, Wi. Ya, iya. nanti saya kirim Bapak. Dan bukunya juga sekalian. Buku Oh itu iya, lengkap sekali tentang Dastinapati. Semua orang cerita tentang Dastinapati. Nah, itu akan melengkapi rencana Bapak untuk menjadi destinasi wisata itu. Jadi ini sumbangan kita lah. Kan bagaimanapun yang sekarang itu terutama menjadi perhatian tentunya Universitas Jakarta ya. Dan kita sudah bikin buku yang lengkap ya, kebetulan saya jadi ketuanya waktu itu. Tentu sebelumnya waduh. nggak ada buku ini Pak. Sebelumnya sudah ada juga yang namanya Paguyuban, nggak ada. Saya aja yang bikin itu. Kita, saya anggap perlu ketemu teman-teman kan, dan kita rutin ketemu Pak. Dan Aduh, itu nanti saya ikut Pak Antoni. Nanti saya ikut kalau boleh. Nanti kalau boleh Pak Antoni, kita minta waktu dengan Ibu Mega bisa untuk aja. mendukung. Ya, Oh, waduh, ya. bisa. Alhamdulillah. Ya, kita serahkan buku ini sekalian ke Bu Mega. Dan Iya di Pak, situ iya. dikisahkan sejarahnya Dastinapati ini ketika Bung Karno tanda tangan prasasti. Saya bacakan Pak isinya prasasti itu ya. Saya mau kirim sama Bapak atau Iya Pak, iya. Nanti saya itu. kirim malam ya Pak. Nanti saya kirim. Atau di Bapak kirim WJ ini. aja. Iya baik, saya bisa kirim. Saya udah foto barusan tapi saya teknisnya agak susah saya ngirimnya melalui ini ya. Saya udah kirim. Saya udah Iya kirim. Pak. Masya Ya, Allah. ya, ya. Oke. Nanti kita apa namanya bisa dikirim ke Pak Hafid, bisa juga dikirim ke tim buku, nanti tim buku fotokopi karena kita mau ketik ulang beberapa chapter, terutama ada katanya Pak Hafid ada tulisannya Pak Yusril di buku itu agak lengkap kata Pak Antoni. Begini aja, Pak Yusril punya buku ini dia beli kira-kira 20 apa 30. Andai kata dia nggak ada sama Pak Yusril, nanti saya kirim ke Ya Pak. Pak ini. Saya minta saya Biasanya kirim. biasanya beliau tuh suka membagi buku. Kami dulu sama Pak Hafid itu cetak buku 7 buku itu Pak, dicetak setiap satu buku 1.000. Jadi 7.000 buku itu hari launching itu di Hotel Bidakara itu sudah mungkin 80% terbagi gratis. Suka Ya. kita bagi ini juga nanti ini launching ini nanti tentu Februari, apakah awal Februari tanggal 5 pada saat beliau ulang tahun atau sesudah tanggal 5, tentu menyesuaikan waktunya Pak Yusril, tapi bahwa nanti ini kami usulkan nanti dicetak minimal 1.000. Dan kalau file buku itu kita sekali lagi lihat nanti kalau memang beliau juga menyetujui, kami bisa recycle, cetak ulang bukunya yang Pak Abiding, Pak Antoni punya. Kalau masih ada waktu, tim kami bisa mengambil sebagian buku itu ataukah seluruh buku itu kami akan recycle namanya, cetak ulang, dan kami juga bagi pada hari itu. Tapi intinya kita mau tutup kalau tidak ada, dan tentu kita Pak Antoni bisa buka kamera sekali lagi 1 menit, kita minta testimoni ucapan selamat ulang tahun ke-70 kepada Pak Yusril dengan harapan-harapan. Bapak tidak kelihatan, bisa buka kamera Pak Antoni? Baik, saya coba. Ini saya tadi lagi nyari foto ya. Ya, kalau Bapak mau share foto itu harus dijadikan host, Oke. tapi nanti kayak. Oke. Jadi saya akan jadikan Bapak bentar ya. Nanti sekaligus Pak Hafid kita minta Pak Hafid juga
Pak Hafid nanti jadi juga memberi testimoni 1 menit. Karena itu akan dikerja oleh tim lain itu namanya film dokumenter. Selamat ulang tahun kepada Pak Yusril. Bapak mungkin ada harapan-harapan dan sebagainya. Itu silakan. Intinya ucapan selamat ulang tahun ke-70 tanggal 5 Februari 2026. Ya saya kira itu. Jadi saya jadikan Bapak, silakan Pak Antoni. Biar Baik, kelihatan dan ini baik. Saya mengenal Pak Yusril sejak beliau mahasiswa di Universitas Indonesia sebagai orang yang gigih, ya, yang tekun belajar dan bergaul secara luas. Kemudian saya juga tahap-tahap berikutnya saya memahami beliau ternyata mempunyai yang disebut multitalental, terutama dari segi ilmuwan. Background beliau ini bukan hanya ilmu politik, tetapi juga bukan saja ilmu hukum tata negara, ya, maaf, tetapi juga ilmu politik. Kuliah di Malaysia dan juga di Pakistan, dan kuliah juga mengambil S3 di UI, mengambil filsafat. Jadi hukum tata negara, ilmu politik, dan filsafat itu dasar yang membuat beliau menurut saya oleh Pak Harto ya dipercaya membuat pidato-pidato, naskah pidato untuk beliau sejak Pak Yusril masih usia sangat muda, dan beliau juga banyak menulis di khususnya majalah Tempo dan beberapa media lain, dan itu lebih menegaskan apa yang saya sebut. Satu, beliau adalah seorang yang tekun, mulai dari tinggal di masjid, ya, di beberapa tempat terutama di Dakshinapati, masuk ke asrama itu tidak mudah, ya, karena itu dia harus beberapa waktu tinggal di masjid, dan itu perjuangan yang berat, tidak mudah, ya, kegigihan yang luar biasa. Nah, multitalentanya itu ya beliau adalah guru kungfu, beliau adalah ilmuwan yang banyak punya pengetahuan di berbagai bidang, dan yang terakhir beliau juga di samping seorang ilmuwan, dosen, pengajar, profesor, juga praktisi politik yang membuat beliau sampai dicalonkan jadi presiden pada sidang umum awal-awal Orde Baru, reformasi. Dan selanjutnya selama 3 presiden berikutnya, Bu Mega, memulai dari Gus Dur, Bu Mega, sampai Pak SBY, dipercaya partainya di dalam kabinet. Itu luar biasa untuk seorang anak muda, ya, yang intelektual Indonesia yang masih muda. Dan tentu saja saya berharap dan saya masih optimis Pak Yusril punya potensi yang jauh lebih besar dari apa yang diemban beliau saat ini. Saya terus terang sebagai warga negara ingin juga seorang tokoh seperti Pak Yusril yang saya katakan tadi, orang yang gigih, multitalenta, profesor, menjadi pemimpin. Saya sering menyebut dia adalah calon wakil presiden. Itu menjadi harapan dan juga doa saya. Yang mudah-mudahan itu bisa tercapai. Ya juga beliau bahkan lebih dari itu berpeluang untuk menjadi presiden sekalipun. Tetapi kan semuanya Allah yang menentukan. Ya, mudah-mudahan di dalam usia yang ke-70 tahun, ya, beliau sehat walafiat dan bisa berbakti lebih banyak dan lebih besar untuk bangsa dan negara yang memang membutuhkan seorang pakar hukum, seorang pakar ilmu politik dan filsafat dalam menghadapi tantangan bangsa yang luar biasa. Sebagai bangsa yang sudah merdeka cukup lama tetapi masih banyak yang miskin dibanding negara-negara lain, terutama negara tetangga kita saja, Malaysia misalnya, apalagi mau dibandingkan dengan Korea Selatan atau Cina yang praktis sama-sama mulai dengan kita. Mereka merdeka lebih lama, Cina. Dan reformasinya juga tahun 78. Ya. Indonesia sebenarnya hampir sama waktunya, tahun 66.
sudah ada program-program reformasi dalam pengertian dimulainya pembangunan ekonomi, ya, pembangunan terencana sebagaimana dilakukan oleh Deng Xiaoping pada tahun 78. Jadi kita tahun 66 itu Pak Sumitro sebagai suhu yang memimpin teknokrat dari UI, ya Pak Wijoyo dan sebagainya, itu sudah memulai. Nah, sayangnya tidak ada kontinuitas. Nah, itu semuanya memerlukan orang-orang seperti Pak Yusril dengan pengalaman yang luar biasa mendampingi Pak Harto, mendampingi Gus Dur, mendampingi Bu Mega, mendampingi Pak SBY, dan sekarang dalam kabinet. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita bersama bisa tercapai. Selamat ulang tahun ke-70. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, kita langsung Pak Hafid juga ucapin selamat ulang tahun ke Pak Yusril biar kita rekam. Baik. Terima kasih Pak Saleh Muda. Ya. Saya sebagai orang yang dibesarkan oleh Prof. Yusril, karena di antara 11 pejabat eselon 1 dari Kementerian HAM pada tahun 99, dan ketika Gus Dur mengalihkan Kementerian HAM ini ke Kementerian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, dari representasi 11 eselon 1 di Kementerian HAM itu, Prof. Yusril memilih saya. Jadi saya akhirnya menekuni bidang HAM ini selama hampir 20 tahun. Saya dirjen, kepala badan, dan terus sebagai komisioner dan ketua Komnas HAM RI. Dan bahkan pernah memimpin the Southeast Asian National Human Rights Institution Forum. Jadi memimpin urusan HAM di seluruh negara-negara Asia Tenggara. Ada dua catatan saya pada Prof. Yusril yang saya kagumi, yang sebenarnya beliau itu pantas mendapat hadiah Nobel. Karena pertama, tidak ada negara yang saya lihat dengan kondisi Indonesia pada saat itu mengalami krisis yang luar biasa, tapi selamat menjalani transisi politiknya dengan baik karena ada Prof. Yusril mendesain bagaimana tatanan hukum yang baru ya dari Indonesia yang bercorak otoritarian, militeristik, sentralistik ke negara demokrasi. Ya. Yang kedua, Prof. Yusril luar biasa memiliki visi politik yang amat jelas mengenai perjalanan bangsa ini ke depan. Dengan itu, selamat ulang tahun Prof. Yusril. Semoga pada usianya yang ke-30, 5 Februari 70, ya. Usia yang ke-70 pada 5 Februari 2026 sebagai a new page, jadi lembaran baru untuk mengabdi dan berkarya yang lebih besar bagi bangsa dan umat manusia. Terima kasih. Oke, makasih Pak Hafid, terima kasih Pak Antoni. Sekali lagi kami senang bicara dengan Bapak berdua, tapi waktu di Indonesia sekali lagi Bapak butuh istirahat. Sampai jumpa dan tetap kami komunikasi Pak Hafid, Pak Antoni. Nanti kami konsultasi untuk interview Pak Hasan Wirayuda dengan Pak Wahidin. Mantan gubernur, saya kira beliau udah mantan ya, mantan gubernur Ya, udah mantan. sudah Banten. Begitupun Pak, nanti ada rapat di kantor Pak Yusril, kami akan lapor bahwa Pak Hafid dengan Pak Antoni ada dua misi membantu menyiapkan atau membantu tim teknis ini untuk menyiapkan persiapan ulang tahun Bapak yang ke-70. Pada saat yang sama ada misi Daksinavati itu. Sekali lagi terima kasih semuanya, dan ini Adinda Padil Al-Fajri merekam. Nanti kami akan olah menjadi sebuah teks untuk dimuat di buku 70 tahun Pak Yusril. Judulnya itu yang beliau minta Untold Story, seperti bukunya Pak Harto. Jadi cerita yang tak
belum tersebar kira-kira begitu. Tersebar banyak. Sekali lagi terima kasih Pak Hafid, terima kasih Pak Terima kasih. Antoni. Terima kasih. Sehat semua. Waalaikumsalam. Salam. Waalaikumsalam. Kita tutup ya. Apa? Pak Hafid masih mau bicara, monggo. Oh, udah kabur. Oke, Adinda istirahat ya. Pak. Makasih Pak. Ya. Nanti di caption aja dua tadi Ya. itu di caption itu menurut Pak Dil yang bagus. Nanti kita serahkan lagi ke Pak Yusril. Saya waktu dekat ini akan melapor sama beliau supaya teman-teman semua ada perhatian, terutama perhatian untuk oh ya, ini masih ada Pak Hafid. Pak Hafid, kalau misalnya kita bisa bicara-bicara yang benar, karena temannya Pak Adil ini 10 orang lusa mau pulang. Oh ya, 10 orang mau pulang. Pak Adil nanti saya kirimkan baju ini ya, baju kampus biar semangat juga ke Amerika. Karena ini juga mahasiswa di Pak, di PT IKI. oh ya. Ini sekampungnya Pak Hafid ini, anak Bone ini. Wah, Pak Hafid. keren. Lihat. Ini kader ini Pak Hafid, kader ini. Kader ini siapa? Fadil. Fadil ini kader ini. Jadi saya bilang calon imam besar. Iya, Fadil. Siapa? Fadil. Eh, Selamat, Fadil. Harus mimpi besar. Jangan jadi bupati saja di Bone ya, Fadil ya. Baik. Oke, jadi Pak Hafid gimana? Pak Hafid biar kita ngobrol 1-2 Iya, menit. Gini, Yang Bapak tadi telepon, Iya. itu tadi artikelnya nanti sebentar Adinda share ke beberapa media. Yang kedua, saya akan kirim email ke Turner karena memang saya mau minta dikasih, mungkin besok dikasih waktu pamit teman-teman Pak Adil ini, kakak kelasnya mau pamit pulang hari Rabu, jadi besok Selasa jadi pamit, dan saya mau minta surat. Nah ini kalau misalnya ada Pak Hafid suggestion, saran, saya akan sampaikan Turner biar surat itu di mention oleh Turner apa yang penting untuk disampaikan ke imam besar ini, Pak Nasar. Silakan Pak. Ya, jadi yang tadi saya kirim ke Dinda Saleh itu bukan artikel, tapi buku ya. Artinya hasil penelitian untuk pemeringkatan kota-kota paling damai, paling berkualitas pendidikannya, ya kampusnya berkualitas dunia, untuk 11 negara ASEAN. Nah, tadi baru saya selesaikan Indonesia, gitu ya. Nah, jadi itu setebal berapa tadi, ada 60 sekian halaman ya. Nah, nanti masih ada 10 negara karena Timur Leste 28 Oktober kemarin dia resmi menjadi anggota ASEAN. Nah, ini kita nanti pakai kesempatan ini untuk memperkenalkan Indonesia Study Center pada peluncurannya. Kita bisa mendapat funding support dari Uni Eropa, Australia, atau SIDA Kanada. Tapi biar dulu kita rapikan dulu ini. Saya mau Dinda Saleh, ini kalau bisa dipersiapkan, ada board of organizing committee-nya di Indonesia Study Center ini. Mungkin Joel masuk, ada Pak JK masuk, tapi Pak Nasar dan Turner ini bisa juga di situ. Nah, kalau itu bisa dirancang, nanti ini jadi lampiran gitu ya. Sehingga ketika ini studi ini selesai, kita luncurkan dengan dukungan internasional begitu ya. Jadi ini masih konsumsi internal dulu. Jadi jangan dulu kita expose ke teman-teman di HIU. Baik, Dinda Saleh aja dulu lihat studi ini, dan studi ini alhamdulillah
saya tadi udah lihat lumayan lah ya, sudah bisa muncul di satu referensi dunia lah gitu ya. Nah kalau ini nanti sudah dapat list siapa-siapa yang duduk di dalam Indonesia Study Center ini, Dinda Saleh nanti dengan saya, kita posisinya kita di Dewan Eksekutifnya. Jadi Eksekutif Director, lalu nanti Dinda Saleh bersama saya di sini. Nah nanti saya nulis di artikel, apakah di Jakarta Post atau di Washington Post, untuk mengangkat ini sehingga kita seperti dulu saya dibantu oleh 22 negara gitu. Jadi kita nanti Indonesia Study Center ini satu lembaga mandiri ya, sama juga dengan Asia Center di Harvard, sama juga dengan macam-macam lah lembaga-lembaga yang juga dibuat seperti siapa ini yang dapat Nobel dari Bangladesh ini gitu ya. Jadi kita buat seperti itu di dasarnya. Muhammad Yunus ya? Imam Yunus. Jadi bukan hanya membuat publikasi-publikasi hasil penelitian, tapi kita turun tangan mendamaikan masalah di Sudan, kita turun menyelesaikan masalah Myanmar, segala macam lah. Jadi dan nanti itu intinya itu kita nanti menghasilkan publikasi-publikasi ilmiah yang berkualitas dunia gitu. Ya. Jadi pusat Amerika atau Barat kita itu ada 3 di Indonesia Study Center ini. Kita menggenggam 118 negara gitu. Kita juga negara Islam terbesar penduduknya di dunia, dan kita juga tentu masa depan ASEAN. Jadi kita tidak bisa minder, tidak boleh minder bergaul di planet ini. Jadi kita menjadi penentu nanti. Nah harapannya di situ. Jadi biar dulu ini menjadi langkah awal, tapi Dinda Saleh memberi saya secepatnya susunan ini, dan 2 nanti SK-nya gitu ya. 1 di Amerika, dan 2 dari PTIQ, dari Pak Menteri Agama gitu ya. Jadi kita bekerja untuk Indonesia, tapi kita berada di Connecticut. Itu Dinda Saleh ya. Oke, saya catat. Nanti sebentar saya susun atau saya koreksi. Saya lihat nanti yang Bapak sudah kirim. Yang kedua, bahwa saya akan bawa mahasiswa mungkin besok ataukah hari Rabu pagi kalau full agendanya besok Turner untuk pamit adik-adik ini 10 sekaligus bikin. Saya bilang Turner tolong bikin surat untuk Imam Nasar itu apakah berkaitan dengan Indonesia Study Center ataukah apa, silahkan aja. Terus yang terakhir Pak, sahabat saya juga ini kan ketua BRIN Pak Papit. Jadi ini beliau ini, saya ada satu grup dengan beliau ini, Pak Arif Satria, mantan rektor IPB, sekarang menjadi orang nomor 1 di BRIN. Dan kita bisa membawa BRIN itu kerjasama dengan lembaga-lembaga Amerika, terutama di Harvard, itu sangat memungkinkan. Jadi Bapak tinggal, waktu kemarin itu Pak Nasar mau ulang tahun ke-66, dia juga memberi, karena saya minta, Bang minta testimoni ke Pak Menteri Agama, dia memberikan, termasuk Rektor UI, juga saya kenal baik. Jadi maksud saya akan setting nanti pertemuannya Pak Hafid dengan misalnya Kepala BRIN ini, Pak Arif Satria, juga mungkin kita bisa rancang. Terus kalau memang Bapak mau memasukkan juga namanya beliau misalnya di board, memasukkan juga Pak Jompa, Rektor Unhas, itu nama saja, belum institusinya. Karena Bapak bilang institusi untuk sementara ini baru PT IKI dengan Harvard, dengan Istiqlal tentu. Yang ketiga ini ada Pak Alwi Shihab, ada Pak Nasaruddin Umar, ada Pak JK, ada saya masukkan itu ada Pak Yusril, ada Turner, ada David Gretton, tentu Pak JK yang pertama, Jompa, Arif Satria, tentu ada Pak, nanti Pak Hafid adalah Executive Director,
mungkin saya itu dengan Muid dari PT IKI itu mungkin saya dibawa namanya eksekutif sekretari atau eksekutif apa namanya itu director staff mungkin. Kira-kira itu uh, kira-kira Mungkin Pak. sebelum tidak Saleh, saya mau perlihatkan sepintas saja ya. Bisa saya lihat Silakan baik Pak. ya. Bapak masih Coba saya the kira cost. Bapak Bapak masih karena Bapak tadi sempat keluar baru masuk lagi ya, sebentar. Mana Pak Habib? Saya cari Pak Habib. Oh ya, Pak Habib pakai iPhone. Oke, saya jadikan. Iya, pakai iPhone aja. Oke, sudah Pak. Bapak co-host Iya, kan? oke. Jadi ini aja, tidak saya lihat aja ini sepintas saja. Nah ini nanti tadi saya kirim ke WA-nya. Dan nanti kalau kita interview George Walker Bush, Pak Habib harus jadi moderator ya? Oh iya, saya nanti hadir. Ya, wah itu bersejarah itu. Iya, insya Allah. Coba kita saya lihat. Insya Allah. Udah lihat ya? Ya, Udah lihat. Study of a Peaceful Student City rankings In ASEAN countries. Mhm. Oh luar biasa ini. Ini di sini introduction-nya masalah-masalah di Asia Tenggara seperti apa. Ada 5 masalah besar, ada konflik wilayah, ada masalah transnational organized crime, terus ada otaknya ini ada 7.000 perguruan tinggi di ASEAN. Ini mau diapakan ini aset ASEAN ini. Lalu ini konsep Bung Karno, konsep QS, time higher education di sini. Ini prasastinya tadi Bung Karno ini gitu kan. Ini perlu juga dikasih Ibu Mega ini supaya dia tahu bahwa kita mengangkat kebesaran nama bapaknya gitu kan. Nah ini pijakan konseptualnya, ini datanya ini. Seperti apa research metodologinya gitu ya. Dan ini temuannya Dinda Saleh, data analisisnya. Hanya ini aja, di antara 5.000 perguruan tinggi hanya 8 aja yang bagus kelihatannya. Berada di 8 kentang. Ini hasil olahan saya ini ya. Nah, ini kampus UI dengan segala macam. Nah, lalu ini data-data yang ini kesimpulannya. Kota paling bermutu dan paling damai di Indonesia itu ternyata ini Bandung. Lalu yang kedua adalah Jakarta, yang ketiga Jogja, Unhas Makassar masuk nomor urut ke-8. Nah ini nanti 11 negara begini di Saleh. Saya buat begini. Ya, Pak. 11 negara ini nanti ini kita luncurkan ini. Ini lampiran kemarin waktu kita sama-sama ada ini muncul di berbagai media internasional ini ya di Asia News. Ini fotonya Dinda Saleh nih. Saya kira ini mana ini? Si Mufid kali. Siapa nih foto di tengah ini? Siapa Itu nih? Pak Nasar, Ibu dekan itu Muid, itu dokter Muid, calon rektornya Padil itu. Iya, Muid yang bilang. Tapi dia ditegur oleh istrinya Ibu Emi. Prof Nasar. Ibu Emi. Bilang, Ibu Emi bilang ini Muid mau kudeta rektor suami saya. Kata memang KRD bilang itu kembarnya gitu, jadi tidak apa-apa. Ini ya udah kita angkat. Ini rektornya ini udah senang ini. Ini kan apa yang kita kerjakan ini kerja intelektual berkelas dunia ini kan. Waduh. Nah ini kalau saya minta di Kanada membantu ini, kita bisa dapat $6 juta. Amin. Jadi studi seperti ini kita buat, ada pemeringkatan mengenai perdamaian, ada pemeringkatan mengenai demokrasi, ada pemeringkatan mengenai korupsi. Kita bisa buat setiap bulan atau setiap minggu, tapi kita
expose di center kita gitu ya. Ini saya beritahu minggu lalu Dinda Saleh bahwa selesai sebelum Desember, kan ini ternyata selesai kan? Ini berapa ini? 60 halaman ini kan? Iya. Iya. Masya Allah. Iya, Jadi, ini analisis. nah ini Pak, apa namanya, di Hot Potter Research departemennya di sini itu Scott itu juga dapat sponsor itu gede, dan kalau kita bisa bawa ini sponsornya penelitian tentu isu-isu agama, isu-isu peace, perdamaian itu ke Indonesia, ini kita bisa dapat duit juga dari nanti Scott itu. Dan pada saat yang sama Kementerian Agama nanti kita libatkan. Jadi nanti direkturnya Balitbang Kementerian Agama nanti dia membawa Pak Hafid ke BRIN. Jadi nanti tiga atau tentu kita ambil juga nanti PT IKI, berarti 4, berarti namanya Kementerian Agama, BRIN, kita punya lembaga dengan PT IKI, itu 4 itu Pak, 4 pilar Institusi. ya, 4 institusi itu atau pilar situ itu bisa membuatkan satu. Ini nanti tinggal kerjasama di sini beberapa. Nah, yang menarik itu Pak, kemarin Pak Dubes juga welcome sekali. Dia bilang, karena saya kasih bicara Pak Nasar, saya telepon Pak Nasar bicara, dan dia bilang, Pak Nasar, kita bisa kerjasama apa tentang pendidikan. Jadi ini peluang masuk Amerika ini Pak Hafid ini sangat bukan saja Pak Hafidnya, tetapi lembaga kita ini makin penghubung juru temu beberapa university di Amerika, begitupun di Indonesia. Saya kira itu menarik, dan Pak Adil standby aja, siap-siap Pak Adil ikut bekerja, karena Pak Adil juga punya potensi, bahasa Arabnya bagus, bahasa Inggrisnya bagus. Nanti kita sama-sama Pak Hafid, bantu Pak Nasar. Kira-kira Saya itu. tanya dulu Pak Fadil dulu. Fadil masih bagus bahasa Bugisnya, Fadil. Pokoknya dia Fadil belum menikah kan? Belum, Pak, masih muda. Masih ada anak muda ini Pak Hafid. Iya, nanti saya kirim juga ke Jepang. Nanti cari istri Jepang, Fadil. Baik, Pak. Iya. Ini sudah 20 ribuan lah kita kirim ke Jepang ini ya di Dasar. Oke, ya jadi ini di Dasar ya, ini publikasi sudah world class lah ya, ini insya Allah. Insya Allah. Tadi ada saya rubah. Tadinya tuh saya mau kasih dulu ke Australia untuk dapat support USAID, tapi karena saya belum mendapat data dari Dinda Saleh dan belum kita komunikasi dengan Phoebe atau Turner atau Joe gitu, dan sehingga saya rem dulu, tidak mau melangkah dulu. Tapi ini sebenarnya aplikasi seperti ini kita sudah bisa jual, karena diperlukan oleh dunia ini. Dunia tahu mana yang paling damai, paling bermutu SDM-nya di ASEAN. Studi ini menunjukkan inilah, gitu kan. Jadi ini banyak yang bisa mendukung ini, Kanada, Australia, Uni Eropa atau Bank Dunia, banyak ya. Nah, ini saya perlu cepat untuk ini. Tapi gini, nanti Dinda Saleh atur waktu saya bertemu dengan Prof. Nasar, gitu ya. Siap. Karena mesti dalam negeri dan institusi kita, gitu ya. Jadi saya kira Adinda, kalau boleh yang Adinda tangkap itu bahwa Turner itu menyurat itu, nanti saya minta menyurat ke Pak Nasar itu CC-nya ke Pak Hafid. Jadi boleh. Nanti Pak Nasar ketika membaca suratnya Turner bilang, wah ini yang paham rohnya persoalan ini adalah Pak Hafid. Jadi nanti ada alasan, saya juga akan setting, saya juga beritahu Pak Nasar bahwa Pak Hafid mau ketemu di rumah mungkin lebih nyaman atau di mana. Nah, biar ini membahas suratnya Turner, karena suratnya Turner ini untuk Bapak, tetapi yang nanti operator lapangan anunya itu menerjemahkan ke ide-ide yang lebih besar itu, lebih konkret itu adalah Pak Hafid. Dan saya kira Pak Nasar tidak panjang pikir, udah Pak Hafid sudah.
Jadi, nah nanti implementasinya ke Pak Hafid, tapi suratnya Turner itu saya bilang ditujukan ke Pak Nasar, biar karena yang nanti bekerja untuk ini Pak Hafid dengan saya dan teman-teman. Oke, saya kira itu poinnya kita tangkap. Dan ini proposalnya Pak Hafid ini, kalau Pak Hafid nanti kirim ke misalnya Grafton, kirim ke Joel, kirim ke Turner, ini untuk dimasukkan namanya, dia pasti insya Allah termasuk mungkin yang sahabatnya Pak Hafid itu si Bobby. Denny Hetzel itu Ya, termasuk PB, nanti kita Hassel, ya. ya Hedi Hetzel, PB, nanti Dina Grant itu kita masukin semua pembesar-pembesar di sini. Jadi itu makin, nah nanti poinnya itu dua mungkin, persiapan launching Indonesia Study Center di Jakarta, tentu grand launching. Yang kedua itu undangan ke Turner CS, karena Turner memang bilang kami Nasar, jadi Turner, PB dengan Dina Grant itu mau kunjungi Pak Nasar. Nanti itu semua saya mau sebutkan di surat, di email nanti setelah ini, biar besok kami bahas dengan nah setelahnya itu, ini proposalnya Pak Hafid, nanti tinggal tunggu momen mungkin setelah ketemu Pak Nasar, tapi untuk ketemu Pak Nasar tunggu dulu ada surat dari Turner, biar lebih kuat alasannya Pak Hafid harus ketemu. Dan mungkin justru Pak Nasar yang bilang, saya mau ketemu Pak Hafid, saya butuh Pak Hafid, kan kira-kira gitu. Iya, Ya, karena gini, kita tidak mungkin dapat dana dari pemerintah ya untuk ini. Jadi satu-satunya cara ya untuk menghidupkan Indonesia Study Center di Amerika ini, ya kita harus rajin publikasi begini. Ya, semua akhlaknya pemimpin-pemimpin dunia dan kinerjanya semua negara begitu di planet ini. Kita yang nanti hasilkan rapor bahwa ini rapornya merah, ini rapornya biru. Nah, tidak, biar agak berisik lah, nggak apa-apa. Yang penting dasar kemampuan intelektual kita ya dalam melakukan publikasi itu kita persiapkan. Jadi Dinda cepat aja ini, tapi kalau misalnya mau secara informal sounding ke PB, ke siapa, David Grafton, silahkan aja bahwa ini sudah ada, tapi ini belum final. Dan belum mendapat funding support dari mana-mana, karena belum ada body institusi yang baik ini. Saya tunggu ya. Jadi, Dinda ya. Ya, Adinda bikin draft email dulu nanti Adinda kirim lewat WA ke Pak Hafid, Pak Hafid koreksi. Setelah itu Adinda emailkan Turner, mungkin CC Pak Grafton. Nah, mungkin sekali lagi setelah dikoreksi seperti kemarin kita mau ketemu George-nya Harvard itu kan, karena Pak Hafid sentuh teksnya itu konten emailnya itu kan kita langsung dapat respon yang bagus oleh George siapa sih lupa yang di Harvard itu. Oke, terima kasih Pak Hafid, terima kasih Pak Dil. Pak Dil, ini rekaman ini kalau masih direkam dipotong aja tadi Pak Abidin. Ini untuk konsumsi aja kita bertiga dengan Pak Hafid ya. Oke, kita tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Ya, baik, terima kasih ya. Assalamualaikum.